Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Raisa Gina, di sini akan mempresentasikan mengenai hasil laporan evaluasi iklan UMKM yang sudah kami pilih. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih produk Green Nice ini. Nah, produk Green Nice adalah produk sabun organik yang terbuat dari bahan alami yang tidak ada bahan kimia sama sekali ya. Jadi tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, produk kami juga ini terbuat dari bahan kemasan yang alami. Jadi tidak menimbulkan sampah plastik ataupun dapat didaur ulang gitu. Jadi produk yang kami buat itu bisa hancur ketika dikomposkan. Itu seperti terbuat dari kardus atau yang dapat hancur ketika dikompos seperti itu. Untuk konsep kreatif dari iklan format video Reels Green Nice ini menekankan edukasi tentang bahaya SLS untuk kulit sensitif sambil menonjolkan keunggulan produk alami, ramah lingkungan, dan hamper spesial Nataru. Nah, dengan storytelling relevan, mendorong interaksi dan pembelian melalui call to action sederhana. Halo, kami dari kelompok 5, nama saya Muhammad Aliansyah. Saya ingin menjelaskan tentang hasil evaluasi atau laporan dari kelompok 5. Di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknik copywriting-nya, dan juga ada overview atau hasil dari konten itu sendiri yang kita gunakan di sini. Pada saat teknik copywriting-nya kita menggunakan model AIDA yang mana ada attention, interest, terus desire, dan juga action. Nah, di attention ini karena produk value dari sabunnya adalah tanpa menggunakan bahan SLS, maka di situ kita tonjolkan di depan attention-nya untuk menarik perhatian dengan bahan atau sabun tanpa menggunakan bahan SLS yang berbahaya. Nah, di poin selanjutnya ada interest. Di interest kita menjelaskan solusi berupa bahan sabun organik dengan bebas SLS. Nah, di sini kita menggunakan poin-poin yang mana kayak 100% bahan alami, tanpa bahan kimia berbahaya, terus cocok untuk kulit sensitif, ibu hamil, dan juga anak. Nah, di desire-nya ini kita mengunggah minat dengan menonjolkan bahan alami, bahan eco-friendly, dan juga paket hampers yang mana pembeliannya bisa diberikan untuk orang lain, sehingga pembeliannya menjadi sebuah pemberian untuk orang lain yang diterima dalam bentuk hadiah. Nah, di poin selanjutnya ada action. Di action kali ini kita memasukkan call to action yang jelas untuk membeli melalui link atau komen mau sekarang, nanti kami kirimin link spesialnya. Nah, itu salah satu call to action dari konten kami. Nah, yang di slide selanjutnya ada overview. Di overview ini ada engagement, ada konversi, dan juga ada feedback audience. Nah, di situ ada beberapa poin yang kita garis bawahi dan juga kita berikan kesimpulan beberapa dari poin-poin yang ada. Seperti engagement. Di engagement kita melihat likes, comment, dan share, dan melihat juga bagaimana ketertarikan audiensnya. Terus di konversi kita melihat orang-orang yang mengikuti akun dan juga melihat orang-orang yang mengunjungi website, serta apakah ada yang melakukan pembelian atau tidak. Nah, yang ketiga, di feedback audience kita lihat tanggapan yang diberikan oleh audiens terhadap campaign atau feedbacknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini kita lihat di slide selanjutnya ada hasil dari overview-nya.
Di hasil overview ada views, ada interaction, dan juga ada engagement. Nah, di views ini kita mendapati 592 views dengan 30% followers dan juga 69% non-followers. Jadi ada beberapa followers yang sudah mengikuti sebelumnya dan menonton. Ada juga beberapa audiens baru yang tercipta setelah konten ini dibuat. Di interaction kita terdapat 38 interaksi dengan 28 followers dan juga 71% non-followers. Di situ tercipta audiens yang berinteraksi, baik followers maupun non-followers, yang meliputi like, comment, save, atau share. Dengan likes 21 likes, lalu comment 9 likes, dan juga share-nya 4 maupun save-nya. Di engagement kita ada 38 engagement dengan 21 likes, 9 comment, terus ada 4 save dan 4 shares. Ini menunjukkan bahwa perbandingan antara non-followers dan followers lebih besar non-followersnya, sehingga hasil dari konten ini menciptakan banyak interaksi, engagement dari non-followers akun Green Eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Ermila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang CTR dan CR, di mana CTR ini adalah click-through rate, yaitu sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah iklan, email, atau tautan di internet dalam menarik perhatian pengguna untuk mengkliknya. CTR ini biasanya digunakan dalam konteks pemasaran digital seperti iklan Google Ads, kampanye email, marketing atau media sosial lainnya. Nah, dimana seperti teman-teman lihat, CTR kampanye kita kali ini itu adalah 6,42%. Mungkin ini merupakan angka yang cukup baik ya teman-teman. Dimana untuk mengukur CTR itu atau kita mengetahui CTR dari sebuah iklan itu, kita pakai rumus. Dimana rumusnya itu jumlah klik itu kita bagikan dengan jumlah tayangannya. Kayak untuk nih saya untuk kasih ya, itu rumusnya CTR sama dengan jumlah klik dibagi jumlah tayang itu dikali 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CR, di mana CR ini adalah singkatan dari conversion rate, yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur persentase pengunjung atau pengguna yang melakukan tindakan tertentu yang diinginkan seperti pembelian, pendaftaran, pengunduhan, atau tindakan lainnya. CR ini adalah salah satu indikator utama keberhasilan sebuah kampanye pemasar digital. Nah, mengapa sih CR ini penting menurut teman-teman semuanya? Kemungkinan di sini saya bantu jawab atau menjelaskan sedikit. CR itu sangat penting untuk mengukur keberhasilan kampanye. CR itu menunjukkan seberapa efektif kampanye Anda dalam sebuah pengunjung menjadi pelanggan atau pengguna kita. Yang kedua itu mungkin CR ini lebih efisien ke biaya. Dengan CR yang tinggi, kita bisa memaksimalkan return on investment dari kampanye kita gitu. Terus untuk CR ini juga lebih bisa mengidentifikasi masalah. CR ini mungkin lebih ke mengidentifikasi masalah dalam produk ya, kayak desain atau di desain situs web atau strategi pemasaran. Untuk CR ini kita bisa mengukur CR, kita bisa memakai rumus CR sama dengan jumlah konversi atau jumlah kliknya itu kita kali dengan 100%. Untuk data yang tersedia itu ada jumlah klik
38. Jumlah konversinya kayak contoh pembelian atau tindakan itu kita ada berdasarkan followers itu merupakan satu-satunya konversi eksplisit pada tangkapan layar gitu. Untuk menggunakan rumusnya itu berarti kita pakai CR sama dengan 1/8 dikali 100%, itu hasilnya 2,63%. Untuk conversion rate kali kita ini adalah 2,63%. Ini berarti dari setiap 100 orang yang mengklik atau berinteraksi, sekitar 2-3 orang itu melakukan tindakan seperti follow, kayak reply story kita gitu. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai materi perilaku konsumen. Apa subkultur atau mikrokultur yang menjadi target dari UMKM kami? Target dari UMKM kami itu yang telah kami cari dan analisa adalah dewasa muda usia 25-35 tahun atau biasa disebut dengan milenial yang peduli terhadap gaya hidup sehat dan keberlanjutan lingkungan atau sustainability. Nah, sebagai contoh, kelompok ibu-ibu muda yang ada di perkotaan Jakarta Selatan. Nah, ada juga dari generasi Z, dari usia 18-24 tahun yang mulai sadar nih akan kerusakan iklim dan dampak produk terhadap lingkungan. Kelompok ini terpapar isu keberlanjutan melalui media sosial seperti kampanye yang ada di TikTok, Instagram, maupun di YouTube. Di poin selanjutnya kita mencoba menganalisa bagaimana profil konsumen yang menunjukkan ketertarikan dari produk kita. Pertama ada poin usia. Di poin usia ada generasi Z, Gen Z yang berusia 18-24 tahun. Dia sadar akan isu lingkungan, terpapar juga tentang eco-friendly atau eco-waste, dan juga sadar akan bahayanya produk yang mengandung bahan SLS. Selanjutnya ada milenial. Di millennials berusia 25-40 tahun yang fokus pada produk yang aman dan juga fokus pada kesehatan kulitnya, sehingga produk yang digunakan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya sehingga menciptakan kulitnya menjadi sensitif. Lalu ada Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua, bersama keluarga. Ini di poin keluarga ada Gen Z masih tinggal bersama orang tua atau keluarga, sehingga pada umumnya sudah memiliki rasa tentang kepedulian menggunakan produk-produk yang aman untuk keluarganya. Yang kedua ada millennials yang sudah memiliki keluarga kecil atau sedang membangun keluarganya, dalam proses pembentukan bangun keluarganya, yang mana sedang mencari produk-produk yang berkualitas untuk berkelanjutan nantinya sehingga menjadi keluarga yang utuh. Lanjut, di latar belakang dan kebutuhan khusus. Di latar belakang dan kebutuhan khusus di sini yang pastinya adalah orang-orang yang punya kulit sensitif, yang sedang mencari produk-produk yang tidak memperparah kondisi kulitnya. Terus ada juga masyarakat yang vegan friendly, yang mana yang menggunakan produk bebas dari bahan hewani dan tidak diuji pada hewan. Nah, yang selanjutnya ada keyakinan agama. Di sini cenderung pada isu sosial yang mana boikot antara produk-produk yang support terhadap isu perperangan antara Israel dan Palestina, ataupun isu-isu ataupun produk-produk yang memang tidak mendukung isu tersebut gitu. Jadi ada beberapa produk baru yang terangkat karena memang banyak dari audiens kita ini sedang memilih produk-produk yang memang baik untuk
ke depannya dalam menanggapi isu sosial. Yang terakhir ada pengaruh komunitas. Pengaruh komunitas di sini lebih kepada Gen Z yang terinspirasi oleh influencer atau content creator yang mempromosikan gaya hidup sehat, minimalis, dan juga vegan. Selanjutnya, di poin selanjutnya yaitu bagaimana identitas konsumen ini dapat diaktifkan melalui elemen desain, warna, simbol, maupun bentuk. Nah, di warna simbol ini kita pilih warna hijau karena yang menggambarkan bahan yang digunakan adalah bahan alami. Terus tentang kesadaran kita bahwasanya warna hijau ini menggambarkan natural dari produknya, serta menggambarkan juga bahwasanya produknya yang kita gunakan adalah produk-produk bukan bahan-bahan yang berbahaya. Terus dari bentuk dan kemasan ini kita menggunakan, sini kita lihat ada kemasan berwarna coklat dan juga simple serta sederhana, sehingga kita tidak menghasilkan banyak sampah yang mana dapat didaur ulang kembali, serta kemasan tersebut tidak menggunakan plastik, sehingga banyak dari sampah-sampah yang tidak perlu dibawa gitu. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih bahasa yang paling relevan untuk mempengaruhi konsumen secara emosional. Itu yang pertama, dengan ada kulit sensitif. Itu kemungkinan kita akan pakai dengan kayak kata atau kalimat kayak ini cocok banget tahu untuk kulit yang sensitif begitu. Kita mempengaruhi teman atau konsumen secara emosional, mau online mau secara langsung begitu. Nah, yang kedua itu eksim atau kulit kering. Di sini itu mungkin cocok kita pakai kalimat kayak seperti ini cocok banget sih menurut aku ya untuk kulit kering, karena ini bisa bantu melembabkan dan tidak bikin gatal-gatal atau ruam begitu. Nah, untuk yang ketiga itu vegan friendly, itu mungkin kita pakai kalimat seperti nah, sabun ini kita buat tanpa menggunakan bahan-bahan yang mengandung susu, madu atau lilin lembah, atau yang emang mengandung seperti untuk tes pada hewan ya teman-teman. Nah, terus untuk yang keempat itu sustainability, itu mungkin kita memakai kalimat untuk sabunnya kita pakai bahan yang emang beneran sumber alami dan terbarukan begitu. Nah, untuk eco friendly-nya itu kita menggunakan kita pakai kalimat menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan sekitar begitu. Jadi kayak kita menjelaskan nih, kita membuat produk ini dari bahan apa saja begitu, untuk membahayakan gak di lingkungan sekitar kita, aman gak untuk kulit sensitif, yang kulit atau kulit kering begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada conclusion ya. Nah, untuk di sini tuh ada Grand Nice sabun organik. Kita menargetkan untuk generasi Gen Z dan milenial yang sadar akan kesehatan dan keberlanjutan, dengan preferensi pada produk alami, vegan friendly atau cruelty free, dan serta halalnya begitu. Kita mulai fokusin mulai dari memulai desain yang mencerminkan nilai lingkungan seperti warna hijau alami, simbol daun, dan kemasan biodegradable.
Produk ini dapat menarik perhatian konsumen yang peduli dalam dampak lingkungan. Nah, untuk narasi emosionalnya ini mungkin lebih menonjolkan manfaat bagi kesehatan kulit dan planet semakin memperkuat daya tarik produk untuk menciptakan hubungan yang relevan dan bermakna dengan konsumen begitu. Cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.